Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane Rian sebagai host di channel MV9977. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Ane ingin membahas masalah hal yang lagi hot ya, lagi panas atau lagi update. Nah, yang ini masalah ini nih, BPJS TK X Maxim ya. Jadi kira-kira itu apaan dan apa yang perlu kita ambil sikapnya dan fungsinya apa, serta itu sebenarnya wajib atau enggak dimiliki oleh setiap driver, taksi driver atau Maxim khususnya ya. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas setelah berikut ini ya. Kita santai aja, dan nanti mengucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat semua kawan-kawan yang menjalaninya. Semoga diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan kita tahu kalau di luar tantangannya lebih besar ya. Oke, yang mana-mana kita bahas setelah berikut ini. Oke, Sobat Driver, langsung aja deh kita bahas ya. Bang, kemarin itu pas naik versi di bawah rating, kalau kita lihat menu itu ada BPJS TK, itu apaan bang? Ada pertanyaan kayak gitu. Terus ditambah kemarin ada pengumuman resmi yang ini ya. Nah, jadi lengkap tuh udah. Kira-kira itu apaan? Oke, sebenarnya ini udah disosialisasikan terkait BPJS sendiri bersama Maxim itu di sekitaran bulan November Desember ya tahun lalu 2025. Dimana waktu itu Ane juga diundang untuk menghadiri rangkaian acara tersebut. Selain itu juga Ane diundang kantor mengenai masa depan ojol terkait hal ini. Salah satunya perlindungan tenaga kerja non formal, yaitu TK. Jadi kalian perlu pahami nih, BPJS TK itu apaan. BPJS TK itu berbeda teman-teman dengan BPJS yang karyawan formal yang bekerja pada perusahaan yang statusnya karyawan. Itu berbeda dengan kita. Kalau BPJS TK ini adalah perlindungan profesi atau pekerjaan yang informal. Contohnya seperti kita driver online, terus pedagang-pedagang asongan, pedagang ruko dan lain-lain, atau juga buruh bangunan lepas, itu juga bisa. Jadi BPJS TK ini meliputi pekerjaan yang di luar formal ya, alias informal. Kalian ngerti lah maksudnya informal apaan ya. Jadi gitu. Terus sekarang kita masuk ke masalah BPJS TK itu apaan tuh bang? Kenapa harus kerjasama sama Maxim? Nah, jadi di awal udah dijelasin nih, BPJS TK itu adalah perlindungan. Di sini pemerintah menjamin perlindungan itu pekerja untuk warga negaranya yang berstatus pekerjaannya informal. Jadi karena kita status kerjanya informal ya, kita termasuknya BPJS TK. Terus itu maksudnya gimana sih bang? Di dalam BPJS TK itu apaan gitu? Nah, di BPJS TK itu ada dua hal perlindungan, JKK dan juga JKM. JKK itu apa? JKM itu apa? Anda jelasin. JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Jadi ini amit-amit cabang baik kalau ente lagi narik atau lagi berprofesi secara informal ya, terus terjadi hal yang tidak diinginkan, nah ini dapat perlindungan ini dengan adanya kompensasi nanti. Terus JKM itu apaan bang? JKM itu adalah jaminan kematian. Jadi amit-amit cabang bayi lagi nih, dan jangan sampai kejadian. Nah, kalaupun kejadian, di situ ada perlindungan santunan ya, dengan nominalnya ente bisa lihat sendiri di situs BPJS atau di situs yang resmi terkait hal itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus apakah itu wajib bang? Terus gimana? Apakah itu gratis bang? Nah, ini dia pentingnya. Jadi gini, terkait apa itu wajib atau tidak, di sini negara harus hadir melindungi warga negaranya yang terkait pekerja informal. Jadi bukan hanya Maxim aja nih yang digandeng,
yang harus mengikuti peraturan itu. Jadi semua layanan aplikasi retailing atau yang bersifat informal itu harus bekerja sama dengan BPJS. Tapi balik lagi, si aplikator sudah menyediakan medianya. Nah, tinggal kalian nih mau daftar apa enggak. Jadi kalau sadar resikonya tinggi, ya kemungkinan kita daftar. Terus apakah gratis, Bang? Enggak, teman-teman. Kalau daftarnya iya gratis. Tapi untuk operasionalnya dia ada iuran bulanan. Dimana kalau khusus di retailing karena sudah ada kerjasama itu biaya iuran per bulannya itu berbeda ya. Biasanya kalau BPJS TK itu 16.000 sekian. Nah, kalau untuk yang bekerja sama dengan aplikator itu menjadi 8.000 sekian sesuai dengan pengumuman ini. Nah, terus kita bahas deh cara daftarnya gimana, Bang. Nah, cara daftarnya kalian tuh tinggal masuk aja klik taksi driver. Sorry, ada 3 cara ya sebenarnya, tapi yang disarankan kalau untuk yang driver Maxim melalui aplikasi aja karena udah nggak ribet. Terus sampai selesai transfer data, sampai nanti ada kata sukses. Nah, itu kalian sudah masuk dalam sistem kerjasama ini, BPJS TK ini. Itu teman-teman. Jadi nanti kalian saldonya setiap bulan terpotong otomatis sebesar 8.000 sekian ya, sesuai dengan aplikasi. Terus Abang kan tahu sendiri, ada timbul pertanyaan nih, Abang kan tahu sendiri, kita itu ada YPSSI, Bang. Nih, yang ini. Terus ngapain lagi ke BPJS? Nah, jadi ada dua hal yang sama garis besar ya, asuransi di taksi driver. Kalau kalian ikut BPJS TK, ada YPSSI dan BPJS TK. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau YPSSI ini di saat kalian ada kecelakaan kerja, khususnya driver Maxim ya, mengalami kecelakaan kerja, itu adalah sistemnya reimburse. Jadi kalian talangin dulu. Waktu itu saya berpengalaman ya 2021, kalau 2021-an ya. Anggota dari komunitas saya kecelakaan itu saya ngurusin YPSSI-nya. Jadi kita talangin dulu semua, nanti dikumpulin semua administrasinya, diserahkan ke kantor, nanti kantor klaim. Prosesnya kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, berbeda dengan BPJS TK, kalau kalian ikut asuransi ini, misalkan terjadi kecelakaan, yang dibutuhkan hanya KTP aja. Kalian tinggal masuk ke tinggal masukkan ke, mohon maaf ya, IGD aja gitu maksudnya. Jadi nggak usah memusingkan biaya yang lain-lain karena kalian udah termasuk dalam lindungan yang tadi ya, program JKK dan JKM. Itu teman-teman ya. Terus Bang, misalkan saya driver Maxim kecelakaan, apakah dua-duanya bisa diklaim? Pasti bisa. Jadi ente dapat double gitu. Dari BPJS dapat, dari ini juga dapat, tapi tetap yang mengenai syarat-syaratnya itu ada. Maksudnya syarat dan ketentuannya juga berlaku gitu. Jadi itu aja ya teman-teman ya, informasi mengenai BPJS TK. Intinya dari konten ini adalah semua perusahaan yang terkait di bidang informal ya, itu udah wajib menggandeng BPJS TK untuk perlindungan orang yang terlibat dalam struktur pekerjaan tersebut, termasuk kita nih ojol. Jadi bukan hanya Maxim aja, di kawan-kawan yang lain juga sudah dianjurkan BPJS TK ini gitu. Tapi pilihannya adalah kalau di Maxim itu, kemarin saya ketemu dengan di kantor waktu itu, ini kemungkinan tidak diwajibkan, tapi si taksi driver itu sudah menyediakan medianya dan diharapkan bisa bergabung. Jadi seperti itu ya teman-teman nih. Kemarin ini udah coba sih, tapi prosesnya transfer data, mungkin karena saldo ini kurang kali. Nah, jadi itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat deh. Ini konten darurat ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya. Salam driver semuanya ya, dan tetap dijaga puasanya. Semoga lancar ibadah puasanya, dan selalu waspada serta hati dalam berikhtiar mencari rezeki dari taksi driver ini. Salam driver semuanya. Assalamualaikum.